Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan beberapa kenikmatan sehingga di antara nikmat yang kita rasakan ini kita bisa hadir di tempat ini. Kehadiran ini merupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keterangan, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju kepada satu majelis, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan di mana ketika kita di yaumul qiyamah, yang pada saat itu tidak ada yang mampu menolong kepada kita. Karena kita sering hadir di majlis ini, sering membaca salawat kepada Rasulullah, insya Allah barang siapa yang selalu membaca salawat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan syafaat besok di yaumul akhir, di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati khususnya untuk para keluarga kita semua yang sudah meninggal, sebutkan dalam hati masing-masing. Wa ila hadrati Al-Fatihah. Hadirin para jamaah ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Ketua Majelis Taklim yaitu Ibu Hajah Sarifuddin, yang alhamdulillah pada hari ini hadir ya. Itu sebagai tanda beliau diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sering silaturahmi, jadi ketika kita datang ke sini niatnya adalah silaturahmi. Jadi niat silaturahmi, yang kedua niat taklim. Karena niat silaturahmi yang mestinya kita hanya 70 tahun nanti akan ditambah. Jadi ketika ibu taklim, niat silaturahmi, niat silaturahmi, niat silaturahmi, maka dianjurkan untuk bersalaman habis ini. Niatnya dalam hati, ya Allah saya silaturahmi. Pertama mudah-mudahan panjangan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya silaturahmi. Dan para jamaah ibu-ibu semuanya ya, semuanya juga mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak dan yang barokah, diberikan hidup yang barokah, diberikan hidup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ketika kita satu saat meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana lam yahtalim qadun taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madha zamani fi khalfihi kal amami ru'yatun sabatan wala yura asru balin minhu fi alani min hudawab walam taqrab wa ma waqa'at Dubabatun abadan fi jismihi la hasani Balligh maqasidana waghfir lana ma madah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan ini saya akan menerangkan keutamaan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksiru sholata alayya fa innallaha waqala bi malakan inda qabri wa idza shola alayya rajulun min ummati qala li dzalik ya Muhammad inna fulan bin fulan shalla alaik. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang suruhan Rasulullah untuk memperbanyak membaca selawat. Sebanyak berapa selawat yang harus dibaca? Para ulama-ulama ahli selawat mengatakan minimal dalam satu hari itu 300 kali. Itu paling kecil. Sekarang saya tanya Bu, Ibu berapa kali sehari membaca selawat? Nah sekarang ini tahu ya. Sekarang baru tahu nih. Minimal para ulama mengatakan baca selawat sedikitnya adalah 300 kali. Kemudian redaksi selawat itu banyak. Ada selawat Jibril. Contohnya Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu selawat Jibril. Selawat Jibril yaitu mahar yang dipakai oleh Nabi Adam kepada Siti Khadijah. Siti Hawa. Lupa. Nabi Adam kepada Siti Hawa. Saya ingat itu jadi. Siti Hawa ketika nikah dengan Sayyidah Hawa, dia nanya kepada Allah, kamu harus pakai mahar dulu. Apa maharnya? Baca selawat kepada Muhammad sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, jadi mahar yang dipakai oleh Nabi Adam kepada Siti Hawa menjadi suami istri adalah membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ibu kalau
anaknya mau nikah, kalau nggak punya duit, maharnya baca selawat. Boleh nggak? Boleh, yang penting istrinya mau. Yang penting calon istrinya mau. Nah, kalau calon istrinya mau boleh. Tapi kalau nggak mau, kayak orang-orang Arab mintanya 2 kilo emas. Makanya banyak orang Arab yang sampai tua nggak nikah-nikah. Itu tradisi zaman itu. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi minimal berapa? 300 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Atau baca selawat yang lain. Tibil kulub, boleh. Pokoknya banyak sekali redaksi selawat. Ada selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin naladil tanhalu bil qudwatan fariju bil qurub wa tuqbil hawaid wa tunalu bir raha'i wa husnul khawatim wa istaqal humamu bi adil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lam hatim wa nafasi bi adatin kulli ma lumin lak. Berapa? 444 setiap malam. 444. Kalau ibu bangunnya jam 2 atau jam setengah 3, saya biasanya sampai subuh selesai. Ya, selesai 444. Ini ibu-ibu yang kelilit oleh utang, watan fariju bihil uqadu watan fariju bil uqadu watan apa? Bi kulli lamhatin wa nafasim bi adadin kulli malaknya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanahalu. Tanahalu itu yang sulit-sulit, Bu. Ya, tanahalu bihil uqadu, tanahalu yang bisa membeberkan benang yang kusut. Ibarat benang kusut, tanahalu. Diluruskan. Tanahalu bil uqadu wa tanfariju, dan bisa meluruskan. Jadi yang pelik-pelik, ada yang kelilit utang? Ada yang kelilit utang? Baca itu. 444 setiap malam. Nah, kalau kelilit utang kok, jangan shollallahu ala Muhammad. Boleh sih boleh, tapi lama. Karena ini tanahalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaid. Ya. Ini bacanya. Kemudian sesungguhnya Allah menitipkan baca selawat. Jadi Allah itu menciptakan malaikat di kuburannya Rasulullah. Ada malaikat khusus. Ya, ada malaikat khusus wa idza sholla alaik. Apabila ada seseorang yang membaca selawat kepada Rasulullah 1 kali, maka malaikat yang ada di kuburannya Nabi Muhammad ngomong seperti ini, ya Muhammad, inna fulan bin fulan, wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan itu membaca selawat kepadamu. Maka Rasulullah menjawabnya. Jadi ketika ibu membaca selawat 1 kali sampai kepada malaikat, malaikat ngomong kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan, sesungguhnya fulan bin fulan membaca selawat kepadamu. Maka Nabi langsung menjawab, raddu alaih. Muhammad langsung menjawab, iya, saya terima selawatnya. Kalau sehari 100 kali membaca selawat kepada Rasulullah, berarti ibu mendapat jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini manfaat daripada membaca selawat kepada Rasulullah, supaya kita diakui sebagai umatnya Muhammad. Karena ada satu kisah, di satu saat di yaumul kiamah nanti, ada umatnya Muhammad yang sudah dekat Muhammad,
Dia mengatakan, ya Rasulullah, ana min umatika, sesungguhnya aku adalah umatmu ya Rasul. Rasulullah melengos, tahu melengos bu? Berpaling. Kemudian si orang itu datang lagi dari depannya. Ya Rasulullah, ana min ummatik, sesungguhnya aku dari umatmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad langsung berpaling lagi. Enak nggak bu begitu? Gak enak. Ini ada nanti umatnya Muhammad mengaku-ngaku, tapi orang yang tidak pernah membaca selawat kepada Rasulullah, nanti Rasulullah akan berpaling. Na'udzubillah min. Kemudian hadis yang kedua, man shola alayya, barang siapa yang membaca selawat kepadaku fi kulli yaumin, dalam setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Setiap hari 100 kali, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Qadallah, maka Allah akan memberikan kepada orang itu mi'ata hajatin, 100 keinginan-keinginan yang kita harapkan. Jadi 100 kali Allah akan tentukan sab'ina, ya, sab'ina fil akhirah. Jadi 70 akan diberikan hajatnya ketika di akhirat. Wa minha lidunyahu, dan yang 30% akan diberikan ketika di dunia. Jadi ibu membaca selawat, ya, ini bedanya. Ibu membaca selawat walau riaan, kata seorang ulama, walaupun membacanya itu ria, pamer supaya dipuji, tidak ikhlas. Walau riaan, walaupun membacanya ria, pamer, Allah masih memberi pahala. Ini bedanya selawat. Kalau sedekah, pamer nggak diterima. Ya. Kalau amal membaca Quran, pamer, hilang pahalanya. Tapi kalau membaca selawat, walau riaan, atau walaupun tidak karena Allah, supaya hutangnya selesai, tidak masalah. Pahalanya tetap akan dapat, hutangnya tetap selesai. Amin. Gampang enggak? Makanya jangan cengeng ketika diomong sama temennya, lah lu baca selawat supaya utangnya selesai. Iya, Allah yang janji, Rasulullah yang janji. Walaupun membacanya tidak ikhlas, ya, walaupun membacanya tidak ikhlas bukan karena Allah, karena sesuatu urusan dunia, maka satu, Allah akan memberikan pahala nanti di akhiratnya. 70% dikasihkan di akhirat, yang 30% untuk di dunianya. Ini keutamaan membaca selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada, ini biar semangat ya, saya mau bikin sebuah cerita. Dulu pernah ada seorang yang ahli selawat. Itu orang miskin, Bu. Orang miskin tapi sering membaca selawat. Bukan miskin lagi, malah fakir. Apa bedanya miskin? Kalau miskin, gaji misalkan 3 juta, cukup untuk makan 1 bulan. Itu masih kategori miskin. Kalau fakir, ya nggak gajian, ya nggak punya rumah, ngontrak juga nggak bisa. Nah, itu fakir namanya. Itu ada orang fakir, sulit kan orang fakir itu. Untuk kehidupan hariannya saja tidak cukup. Ya cuma kadang cukup, kadang nggak, sulit pokoknya. Tapi dia ahli membaca selawat kepada Rasulullah. Ini bukan ustaz, bukan kiai. Baca selawat kepada Rasulullah. Ya, selawatnya ada, ya terserah. Dia mah ahli baca selawat, dia utangnya banyak.
Utangnya itu sampai 500 dinar. Berapa, Bu? Nah, sampai 500 dinar utangnya bukan hanya satu orang. Utangnya bukan hanya satu orang. Di sono hutang, di sono hutang, di sono hutang. Hampir setiap hari didatangi oleh kolektor. Jadi ini kamu utang. Loh, siang datang, sore-sore, malam-malam datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, nagih hutang lagi, tapi beda orang lagi. Besok lagi ada lagi, waduh sedih itu orang. Padahal itu orang ahli membaca selawat. Sampai-sampai akhirnya sedih, nyuruh kepada suaminya, Sumi, coba supaya kita jangan sedih, minjemlah hutang sama orang kaya. Akhirnya suami itu datang ke orang kaya, pengusaha. Ketika datang ke pengusaha, ya aku minjem hutang. Karena saya setiap hari didatangi oleh orang-orang, utang saya banyak sekali sama orang. Berapa? 500 dinar. Supaya akan saya bayarkan kepada orang-orang yang banyak itu. Supaya saya jangan tiap hari, yang utangnya hanya satu orang, itu maksudnya. Nah, akhirnya dikasihlah sama orang kaya, sama saudagar itu, sama pengusaha. Setelah dikasihkan 500 dinar untuk membayarkan, ya, sama orang-orang yang punya hak, dibayarkan semua. Selesai. Sampai selesai, karena dia udah janji, kamu ngutang sebanyak itu, bisa bayar enggak? Bisa. Itu optimis itu. 500 dinar, optimis aja. Bisa, kapan? Nanti tanggal sekian, bulan sekian. Fi sahri kada, fi yaumi kada. Pada hari ini, pada bulan ini, dan pada tanggal ini. Dia janji mulutnya, Bu. Tapi itu orang ahli membaca selawat. Ngomongnya semaunya aja itu sebenarnya, ya. Tanggal ini, hari ini, tanggal ini. Akhirnya pengusaha itu percaya. Pada satu saat sudah jatuh tempo, bulan ini, tanggal ini, hari ini, didatengin oleh orang pengusaha itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu dulu sudah janji, ini sudah bulannya jatuh tempo. Ini sudah waktunya untuk membayar. Kenapa ibu belum membayar? Kemana bapak belum bayar? Ya saya mau gimana? Rumah saya nggak punya. Mau disita apa coba? Rumah kontrak mau disita apa? Ya, ada Bu yang orang yang seperti itu. Silakan, saya mau dibawa kemana? Sudah pasrah itu. Orang kalau nggak punya pasrah, Bu. Mau gimana tuh? Iya, tapi kan sekarang belum ada. Janjinya kalau saya ada. Lalu terus bagaimana penyelesaiannya? Ya kalau saya ada, saya kasihkan. Ini kan nggak ada. Wah, seribut-ribut-ribut. Ya udahlah. Kalau begini kamu saya bawa ke pengadilan. Dibawalah ke Kodi. Dibawa ke Kodi, ke pengadilan. Setelah diputuskan dalam pengadilan, sama orang kaya itu, sama pengusaha itu, dilaporkan ke pengadilan, ini orang punya utang sama saya 500 dinar. Janjinya bulan ini, tanggal ini, hari ini, tapi ternyata tidak ini. Setelah itu keputusannya divonis oleh hakim. Ya, ketika divonis, ya namanya orang salah, maka dalam vonis voting hukumnya adalah karena dia sudah salah janji, maka dia harus disel, harus ditahan, harus dipenjara, Bu. Harus dipenjara. Akhirnya dia ya pasrah. Ya sudah kalau saya mau dipenjara. Tapi saya minta izin mau pulang dulu ke rumah. Karena saya belum minta izin sama istri saya. Saya kira nggak sampai di penjara hari ini. Hanya cuma di sidang. Ternyata harus ditahan di penjara itu. Makanya saya harus pulang dulu ngomong sama istri. Dilihat tampangnya kan. Tampang orang jujur kan ketahuan, Bu. Nih. Ini mana tampang orang jujur?
Orang tampang sering membaca selawat, tampangnya ketahuan, bercahaya mukanya. Masya Allah. Ini mau izin sama istrinya dulu. Betul kamu? Iya. Lalu jaminannya apa kamu? Kalau mau pulang dulu. Seorang kodinya kebetulan orang Islam. Seorang hakimnya orang Islam, dia yakin. Hai kodi, wahai hakim, kalau saya nggak datang lagi ke sini, saksikanlah bahwa saya tidak akan menjadi umatnya Muhammad dan Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat. Jaminan aku adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jaminannya itu, Bu. Jaminannya Muhammad. Loh, kalau kita kan jaminannya kan sertifikat tanah, betul nggak? Ini mah jaminannya, apa ngomongnya di hakim? Jaminannya adalah Muhammad Rasulullah. Bingung itu hakim. Kok Muhammad Rasulullah jaminan? Iya. Kalau saya nggak sampai datang ke sini lagi, saya nggak usah diaku Muhammad Rasulullah, umatnya Muhammad, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang hakimnya, dia juga kebetulan orang soleh. Ya, akhirnya terenyuhlah hatinya. Ya sudahlah, kamu pulang dulu. Setelah pulang datang ke istrinya. Di depan istrinya, Masya Allah. Bagaimana keputusannya? Saya semestinya harus dipenjara. Loh, kenapa sekarang datang? Iya, saya kan harus izin sama istri, sama anak, supaya tahu bahwa saya akan dipenjara. Kenapa kamu bisa datang ke sini lagi? Oh, nggak ditahan di sana? Iya, saya jaminannya adalah kalau saya nggak datang lagi, berarti saya nggak jadi umatnya Muhammad. Akhirnya istrinya juga sering membaca selawat, suaminya juga sering membaca selawat. Ya sudah, sekarang membaca selawat aja 1 malam suntuk. Baca selawat terus sambil menangis-nangis. Ini yang namanya qadiyal hajat, Bu. Pernahkah ibu membaca selawat sampai nangis-nangis? Supaya Rasulullah hadir pada saat itu. Ini contoh orang ini. Nangis-nangis di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah sering membaca selawat. Saya sudah kadung janji. Seandainya saya tidak dikabulkan hajatku, ya Allah, ya Rabb, maka saya tidak jadi umatnya Muhammad. Sambil nangis-nangis ketika dalam membaca selawatnya sampai pagi. Ketika membaca selawat sampai pagi, di tengah malam dia ketiduran, ngantuk. Suaminya ketika ketiduran ngantuk, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Nih, Muhammad hadir di situ. Muhammad Rasulullah hadir karena sudah kadung sumpah dengan qadhi, dengan hakim. Di dalam mimpinya, ya fulan, kamu nanti besok pagi datanglah kamu kepada gubernur. Sebelum datang ke hakim, datanglah kamu kepada gubernur. Ngomong, salamku dari Rasulullah, saya salam kepada gubernur. Kalau minta agar orang ini, agar aku utangnya yang 500 dinar dibayarkan oleh gubernur. Akhirnya dia datang ke rumahnya gubernur di istana. Setelah di depan istana, masuk di dalam istana, kemudian ngomong, yang pertama silaturahmi, yang kedua saya mendapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk gubernur. Loh, kamu salamnya dari mana? Saya mimpi. Satu, mendapat salam dari Rasulullah untuk gubernur. Pertama, tapi yang kedua, saya punya utang 500 dinar. Saya dikejar-kejar utang ya gubernur. Kata Rasulullah, gubernur yang suruh membayarkan 500 dinar itu. Dia ngomong di depan gubernurnya. Oh begitu, iya. Dia
rada yakin, rada enggak. Gubernurnya itu, apa ini neko-neko, apa usaha? Akhirnya dia meneliti kembali. Bagaimana saya bisa yakin kepada omonganmu? Bahwa itu benar-benar dari Rasulullah. Iya. Di dalam mimpi saya, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, bahwa gubernur setiap malam sering membaca selawat 1000 kali. Gubernur kaget. Kok tahu? Memang gubernurnya kebetulan membaca selawatnya 1000 kali. Yang kedua, untuk meyakinkan gubernur, semalam gubernur membaca selawatnya nggak sampai 1000 kali. Tapi ragu-ragu karena lupa. Apa 1000 apa belum? Dia kaget lagi. Oh iya benar, malam itu saya ragu-ragu. Akhirnya itu yakin gubernurnya bahwa ini adalah benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, seandainya gubernur mau membaca selawat, mau membayarkan utang kepada utang saya, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gubernurnya beriman, nangislah gubernur itu, diambilkan dari uang Baitul Mal. Dari uang Baitul Mal 500 dinar. Ya sudah ini kasih 500 dinar untuk membayar utang. Yang kedua, saya bukan hanya itu. Saya akan memberikan dari uang saya sendiri 2.500 dinar. Ditambah lagi dari uang pribadi 2.500 dinar. Jadinya 3.000 dinar. Ya alasannya apa? Saya terima kasih kepadamu bahwa saya selama ini belum pernah mendapat salam dari Rasulullah. Maka perantara kamu sehingga saya mendapat salam dari Rasulullah, dan saya akan dijamin diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pulang membawa duit berapa? 3.000 dinar. Setelah membawa uang 3.000 dinar, karena sudah janji kepada qadhi hakim, datanglah ke sana, ke hakim, ke pengadilan. Setelah datang ke pengadilan, orang kaya sudah ada di situ, pengusahanya sudah ada di situ duduk, hakimnya juga sudah duduk di situ. Begitu dia datang, disambut, dia nangis, orang kayanya nangis, hakimnya juga ikut nangis, karena ternyata mimpi bersama. Ya, orang kaya mimpi, katanya sama dengan perjalanan itu. Saya mimpi Rasulullah, itu orang kayanya itu. Mimpi Rasulullah, katanya suruh membebaskan utang orang itu. Mimpi Rasulullah membebaskan orang kaya itu. Akhirnya dia mengasih uang lagi, pelukan. Sudah saya kasih uang 500 dinar. Sudah dibebaskan, malah dikasih uang 500 dinar. Kemudian hakimnya juga sama, mimpi. Saya juga mimpi. Katanya kalau kamu mau memaafkan kepada orang itu, maka kamu segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mengasih lagi seorang hakim 500 dinar. Jumlahnya berapa? 4.000 dinar. Selesai. Ini yang dimaksud kata Rasulullah, man sholla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah qadallah, Allah akan memberikan hajatnya. Banyak. Mengapa Yusuf Mansur itu sampai kaya itu? Itu selawat kepada Rasulullah. Selawat kepada Rasulullah. Makanya si Wirdah yang anaknya Yusuf Mansur aja, waktu kepengen punya laptop, itu hanya datang di toko laptop.
Saya ngeliat di YouTube-nya itu. Cuma batin dalam hati, ya Allah, saya kepengen laptop. Padahal orang tuanya kaya. Tapi karena didikan ayahnya Yusuf Mansur, katanya kalau kepengen laptop ya baca selawat. Dia baca selawat. Terus laptopnya dilus-lus begini. Ya Allah, nih saya pengen punya sambil baca selawat. Sambil baca selawat. Si Wirda, anak Yusuf Mansur. Nah, setelah itu Yusuf Mansur pulang dari, kalau nggak salah dari Kalimantan, dalam acara sesuatu, mendapatkan bingkisannya laptop. Akhirnya begitu pulang, laptopnya sama, warnanya merah. Loh, ini ternyata lewatnya Yusuf Mansur. Yang selawatan adalah Wirda, anaknya Yusuf Mansur. Ini banyak kisah-kisah seperti itu. Makanya kalau ibu kepingin punya hajat, jangan jauh sama Allah. Jangan jauh sama Allah. Orang kita susah sama Allah jauh. Ini kesalahan manusia. Ini kita sudah susah. Hutang banyak, kesana kesini, sakit dan sebagainya. Sama Rasulullah jauh. Sama Allah jauh. Bagaimana Allah mau memberi? Makanya dekatkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baca selawat kepada Rasulullah. Berapa kali? Yang salawat nariyah itu tadi 444. Setelah itu baru minta hajatnya, ya Allah, dengan berkahnya salawat kepada Rasulullah. Ya Allah, berikanlah aku. Besok pagi, besok malam minta lagi. Besok malam minta lagi, besok malam minta lagi. Lalu berapa hari? Mana amala. Ini dalam hadisnya, mana amala yuhlisil amal arba'ina yauman yunabi'u bihil hikmah. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu selama 40 hari, maka Allah baru akan memberikan segala hajatnya. Amin. Jangan begini, Bu. Baru seminggu. Mana ini selawatnya saya? Ustadz Mustafa bohong, jangan-jangan. Ada yang begitu? Jangan. Buktikan dulu 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut kok belum juga. Introspeksi, Bu. Dosanya banyak apa enggak? Itu juga jadi masalah. Nah, ulang lagi 40 hari. 40 hari ulang lagi. Berarti 80 hari. 80 hari juga belum. Utangnya terlalu banyak. Dosanya terlalu. Akhirnya tambah lagi 40 hari. Makanya proses manusia 40 hari itu darah kempal. 40 hari itu daging kempal, 40 hari bentuk manusia. Paling tidak 4 kali 40 hari. Ya, serius. Nih di sini ada yang punya utang nggak sih? Ada yang punya utang nggak? Coba buktikan seperti itu. Barangkali Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Oh, ini masih hujan. Tambah dikit. Riwayat istri saya. Nih ya, jangan dianggap ini cerita di sana. Istri saya. Waktu udah lama. Waktu itu dia ketipu, Bu. Saya lagi berdoa nih habis zuhur. Lagi sholat, lagi berdoa, lagi amin-amin begini. Saya memang lagi butuh duit ceritanya. Lagi butuh duit. Nah, amin sah. Istri saya dapat telepon. Dapat telepon itu. Dapat telepon. Anda mendapatkan uang 500 juta. Bukan 500 juta. 15 juta. Istri saya langsung angkat saya. Mas, ayo pergi. Kemana? Ngambil duit. Ngambil duit di mana? Sono ini ada telepon. Loh, datang itu di kampung sawah sana.
di pom bensin. Kamu dekat pom bensin nggak? Iya. Saya anterin Bu ke sana, saya nggak pikir panjang. Uang yang ada di ATM mestinya kan 10 juta. Ada. Nah, saya pikir akan ditambah 15 juta. 15 juta. Ujung-ujungnya istri saya pencet ini kan bahasa Inggris. Loh, kok malah hilang itu duitnya? Itu ketipu namanya. Ketipu Bu, ketipu. Ini kisah saya sendiri. Saya yakin dengan selawat nariyah. Itu Bu, kalau Ibu tahu dari awal jalan yang di saya itu nggak ada jalan. Makanya Ibu, saya puasa terus aslinya dari situ. Itu dari situ. Saya beli tanah sulit sekali. Jalan tidak ada. Ya, bagaimana supaya jadi jalan? Sekarang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah ketika istri saya mendapatkan seperti itu, ya Allah, jalan aja bisa jadi. Kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya yakin sekali. Sudah hilang Bu. Tinggal ada 2 juta. Berarti 8 juta hilang. Saya tiap malam, ya Allah, nangis-nangis saya. Ya Allah, saya tadinya kepengen 25 juta. Karena ada orang telepon. Kok malah jadi hilang itu. Masya Allah. Saya yakin. Saya puasa ceritanya. Puasa saya itu. Itu dari situ kesulitan saya. Ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, pulang. Minggu depan ke yang di mall itu ada Bank Mandiri kan? Bank Mandiri. Saya lapor ke polisian, sudah ada surat kelaporan ke polisi. Kemudian saya ke Bank Mandiri, kata pegawai pos, kata pegawai bank, Ibu sudah nggak bisa. Ini sudah hilang, sudah dibobol, sudah hilang. Terus saya penasaran lagi, minggu depan saya ke sana lagi. Sudah bisa ini sampai 4 kali saya datang, belum masuk-masuk Bu. Tapi saya yakin saja 40 hari saya terus-terusan. Setelah 4 bulan istri saya mendapatkan uang 500.000 dari adiknya Ustadz Aziz, namanya Kuwatus Sobaroh. Telepon, saya kirimin duit dong, saya lagi nggak punya uang. Istri saya itu ngomong, ya udah kirim. Berapa? 500 rupiah. 500.000. Begitu saya cek di sana, ngambil uang yang 500. Tahu-tahu uang yang 8 juta sudah ada di situ. Siapa yang ngirim? Nggak ada pengirimnya. Inilah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Percaya Bu? Percaya? Ini bukan orang lain. Istri saya sendiri. Itu artinya watan fariju bil uqadu wa tuqdu bil hawaid. Setelah saya masuk ke sana, saya kan penasaran Bu ceritanya. Ini bener enggak? Saya datang lagi ke pegawai banknya di atas. Kan di antara atas itu di mall. Saya naik. Sampai kaget. Saya kan enggak pakai peci biasa lah. Enggak pakai apa-apanya. Loh, Bapak apa itu? Amalannya apa kok ada mujizat seperti ini? Kaget Bu. Oh, bisa pulang lagi. Saya hanya senyum sendiri. Saya penasaran sama istri saya. Coba bener nggak? Saya kira hilang lagi. Udah ambil aja langsung. Takut hilang lagi itu. Diambil semua. Saya pindah ke Bank BRI itu. Wah, takut hilang. Ya, uang haib kan? Itu uang haib namanya. Nah, ini pernah dikagumi oleh Bank BRI. Ini yang pernah terjadi pada diri saya. Yang pertama adalah mestinya itu jalan ke saya itu nggak ada aslinya. Ya, dengan kekuasaan Allah saya baca terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya yakin bahwa Allah pasti akan ada jalan. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ibu semakin membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.